السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. Amma ba'd. Bro and sis, mari kita simak ngaji online kitab Riyadhus Shalihin atau Ngajol KRS bersama Kiai Haji Ahmad Sahal Hasan LC menggunakan penjelasan dari kitab Nuzhatul Muttaqin dan Dalilul Falihin. Selamat mengikuti dengan seksama. Hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis yang ketiga pada bab ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Berkata al-Imam an-Nawawi, as-salithu, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali siapa yang tidak mau, menolak atau enggan. Mendengar sabda Rasul ini, para sahabat bertanya, qila, ditanyakan kepada Rasul, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjawab, beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang durhaka kepadaku, bermaksiat, tidak mau menaatiku, faqad aba, berarti dia telah menolak masuk surga. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita lihat mufradatul hadis. Penjelasan beberapa kosakata di dalam hadis. Yang pertama, ummati, umatku. Rasul bersabda tadi, kullu ummati, seluruh umatku. Yang dimaksud dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah ai ummatad da'wah, umat yang menjadi objek dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah seluruh umat manusia yang hidup sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menyampaikan Islam, menyampaikan ajarannya, sampai umat manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Itulah ummatud da'wah. Jadi tidak hanya umat Islam, tapi juga seluruh umat manusia. Nah, sementara umat Islam sendiri yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memeluk agama Islam, ini istilahnya adalah ummatul ijabah, umat yang telah menyambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ummatud da'wah, yang kedua adalah ummatul ijabah. Nah, di dalam hadis ini yang dimaksud dengan kullu ummati, seluruh umatku, yaitu ummatud da'wah. Jadi umat manusia yang menjadi objek dakwah Rasulullah SAW itu berpeluang untuk masuk surga. Nah, kecuali kata Rasul, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Aba di sini maknanya adalah imtana'a. Imtana'a artinya tidak mau, enggan atau menolak. Menolak untuk menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak masuk surga. Fawaidul hadis. Faidah hadis ini ada satu poin saja. Ya, cukup panjang di sini teksnya. Ini saya kutip teksnya dari kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Ibnu Allan. Beliau mengatakan anna isnada limtina'i ilaihim anid dukhuli majazun anil limtina'i an sababihi
wa huwa isyanur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keengganan atau sikap enggan dinisbatkan kepada sebagian umat Rasulullah SAW, enggan masuk surga, ini adalah ungkapan majaz, ungkapan kiasan. Ya, sebab pasti setiap orang itu ingin masuk surga, ingin hidup bahagia abadi, dan keabadian itu ya adanya di surga. Jadi hakikatnya nggak ada yang nggak mau masuk surga. Sehingga ungkapan Rasul kecuali yang tidak mau masuk surga ini adalah ungkapan kiasan, yaitu ketika mereka isyanur Rasul, tidak mau menaati Rasulullah, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mau masuk surga maksudnya adalah tidak mau mengambil faktor penyebab yang bisa mengantarkan mereka kepada surga. Jadi di sini dalam bahasa Arab disebut majaz karena sesuatu dinisbatkan kepada sebabnya sebetulnya. Jadi tidak mau masuk surga maksudnya adalah tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syarat masuk surga. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Allan, wal mausufu bil iba wa huwa limtina'u in kana an asli ad-dukhuli fil Islam fakafirun la yadkhulul jannata albattah. Keengganan masuk surga ini yang ditandai atau disebabkan oleh tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah kalau sama sekali tidak masuk surga, artinya masuk neraka selama-lamanya, berarti makna tidak mau mengikuti Rasul adalah tidak beriman sama sekali kepada Rasul. Itulah yang dikatakan kafir. Tidak mau masuk Islam, tidak mau mengakui, tidak mau beriman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. La yadkhulul jannatal battah. Sama sekali tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Wa in kana ba'da ad-dukhuli fihi, tapi kalau yang dimaksud dengan tidak mau taat kepada Rasul adalah setelah dia masuk Islam, artinya dia beriman kepada Rasulullah SAW, mengakui, meyakini bahwa Rasul adalah Nabi, bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul, dan beliau Nabi dan Rasul terakhir. Maka yang dimaksud dengan tidak menaati Rasul adalah tidak sempurna mengikuti Rasulullah SAW, bermaksiat kepada Rasulullah SAW dengan melakukan dosa-dosa besar. Maka orang yang seperti ini bisa jadi adalah orang yang tidak masuk surga langsung maksudnya. Tapi mampir dulu ke neraka, dibersihkan dosa-dosanya di sana. Meskipun sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya masuk surga langsung. Mungkin saja, ya. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi prinsip umumnya adalah setiap yang berdosa, kalau dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa langsung masuk surga. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang faizin, langsung masuk surga, maka hendaklah kita semaksimal mungkin menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti dan menjalankan sunnah beliau. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.